Ya, terima kasih ya, Bagus. Baik, terima kasih. Ini nampaknya sudah jam 5 lewat sedikit. Di Bali sudah izin untuk buka puasa. Nah, ini lebih baik kita dengarkan dari Pak Dirjen lagi untuk merespon ya. Kita ingin Pak Dirjen merespon dari beberapa materi yang disampaikan dari teman-teman tadi. Kira-kira bagaimana responnya Pak Dirjen, sambutannya sekaligus mungkin closing statement dari Pak Dirjen seperti apa, harapannya terhadap Pergunu juga seperti apa, karena kita inginnya selalu bersama-sama dengan Pak Dirjen, bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama kita membangun atau membangun ekosistem pendidikan nasional kita menjadi lebih baik menuju generasi emas 45. Baik, Pak Dirjen masih bersama kita kan ya? Ya, masih. Ya, ya. Kira-kira responnya, feedback dari penyampaian teman-teman, harapan tadi Pak Dirjen kira-kira. Ya, terima kasih Pak Zori. Pertama-tama ini dari paparan Prof. Karomani, kemudian Pak Aris, dan Pak Agus Mulyana, dan juga usulan-usulan yang tadi sudah disampaikan, ya itu akan menjadi catatan dan perhatian bagi kami nantinya. Ada beberapa hal yang ingin mungkin saya juga kuatkan gitu ya dalam konteks teknologi dan karakter tadi yang disampaikan oleh Prof. Aom, yaitu memang juga merupakan hal yang penting karena karakter ini mungkin sebenarnya kalau saya pribadi melihatnya itu lebih penting daripada kognitif. Kalau orang yang punya karakternya sudah bagus gitu ya dan kemudian punya kemauan kuat untuk berkembang, itu orang yang berbakat paling hebat sekalipun, tapi kalau dia malas-malesan gitu atau tidak bagus secara karakter ya tidak akan bisa berkembang juga. Jadi ini memang hal yang penting yang perlu karena memang kita ingin pertumbuhannya kan berkembang secara holistik. Lalu, nah ini tentang merdeka belajar. Mungkin ini yang poin yang saya ingin kuatkan lagi adalah konteks merdeka belajar adalah memang intinya kan memberikan opsi. Kalau bapak ibu lihat di dalam berbagai macam peluncuran kebijakan merdeka belajar 1, 2, sampai 4 terakhir itu adalah memberikan opsi untuk bergerak bersama-sama. Nah, jadi misalnya seperti kayak RPP itu dibuat boleh disederhanakan, tapi sebenarnya bukan RPP satu halaman, tapi tidak harus ada template yang seperti sebelum-sebelumnya sampai belasan atau puluhan halaman, tapi lebih disederhanakan pada hal yang esensial. Mau dibikin dengan kayak model mind mapping gitu, mau dibikin dengan model lebih visual, itu sebenarnya itu nggak masalah. Tapi yang paling penting tentunya esensinya bahwa itu ada menjelaskan tujuan, kegiatan, dan assessment atau refleksi itu ada di situ. Dan kembali lagi tujuan utamanya dalam konteks pemberian opsi itu adalah bagaimana kita memaksimalkan ruang-ruang yang sekarang sudah mulai dibuka atau dibuka mungkin regulasinya sudah diatur kembali, itu ruang-ruang ini bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya murid bisa belajar dengan lebih baik. Jadi saya sangat apresiasi tadi dari Pak Aris juga memberikan sebuah paparan ide bahwa memang untuk menjadi guru yang profesional itu yang tanggung jawab pertama yang harus ada itu adalah terhadap klien utama, yaitu adalah murid. Seperti halnya dokter kepada pasien atau pilot terhadap penumpang, itu adalah orientasi utama dalam bekerja. Jadi yang paling kita sebagai seorang pendidik itu yang paling penting adalah bagaimana bisa murid terlayani dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika sendiri memberikan opsi. Pertanyaannya tadi yang Pak Aris sampaikan, apakah ini akan berhasil atau tidak? Jawabannya adalah kita semua, karena yang diberikan opsi tentunya kita semua. Jadi dari teman-teman guru yang dari berbagai ekosistem, ini sebenarnya akan menentukan apakah Merdeka Belajar ini akan sukses apa tidak. Karena kembali lagi, kita diberikan opsi, kita diberikan ruang untuk berinovasi. Yang inovasi yang akan dilakukan memang adalah kita yang ada di lapangan. Jadi ini memang merupakan mau tidak mau ini sebuah peluang yang perlu menurut saya kita manfaatkan momentum untuk melakukan inovasi ini dan diberikan izin untuk melakukan inovasi yang tidak biasa tapi
substantif kepada bagaimana murid bisa belajar dengan baik, ini kita bisa manfaatkan sebesar-besarnya. Dalam konteks ini ya deregulasi itu memang merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan, karena yang namanya iklim yang berbuka inovasi mau tidak mau itu harus dibuka sekat-sekat regulasi. Malah kalau bisa itu lebih jauh dilonggarkan sehingga inovasi jauh lebih mungkin terjadi. Itu merupakan prasyarat yang penting untuk itu. Jadi terakhir mungkin dari saya, Pak Zohri, saya ingin menegaskan bahwa untuk bisa kita mencapai cita-cita bersama, kita memang perlu bergerak bersama-sama. Artinya nanti GTK sendiri, pendidikan GTK yang saya pimpin, yang diberi amanah untuk mengelolanya, ini ingin bersama-sama. Jadi filosofi inklusif, kita bareng-barengan gitu, untuk bersinergi. Bagaimana kita bisa kemudian saling mengisi. Kita punya kekuatan yang berbeda-beda, kelemahan yang berbeda-beda, kita saling menguatkan, saling mengisi, supaya tujuan kita bersama, yaitu mimpi kita sebagai bangsa Indonesia, itu bisa kita capai. Memang SDM unggul itu adalah mutlak menjadi prasyarat untuk kita menjadi negara maju atau memenuhi cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pendidikan itu seperti yang Ki Hajar sampaikan, yang tadi yang saya kutip, adalah memang tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Peradaban yang kita ceritakan itu, ya kita ini yang di pendidikan yang meletakkan fondasinya. Jadi istilah pepatah itu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Jadi semakin kita merapatkan barisan untuk tujuan yang sama, insya Allah menurut saya ini akan mempermudah hal-hal yang luar biasa kompleks, luar biasa berat, ini bisa kita kerjakan bersama-sama. Jadi kira-kira itu dari saya, dan terima kasih sekali lagi buat perjuangan yang sudah mengundang saya pada sore hari ini. Selamat berbuka puasa yang sudah sekitarnya, yang masih menunggu seperti saya, ya kita nunggu. Iya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Zohri dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Luar biasa sekali, beliau ternyata memiliki pemikiran dan jiwa yang sangat besar untuk pendidikan kita. Pak Dirjen ini layak menjadi bapak kita semua, khususnya para guru-guru di seluruh Indonesia. Kita doakan semoga Pak Dirjen sehat selalu dalam mengemban amanah, bisa manfaat khususnya untuk kemajuan pendidikan kita bersama. Karena kita sadari atau tidak, memang pemerintah tidak bisa sendirian, memang harus bersama-sama bersama kita. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan, Pergunu sangat siap bersama-sama dengan pemerintah, khususnya membantu Pak Dirjen untuk ada pola-pola apa atau masukan apa yang bisa kami sampaikan kepada pemerintah tentunya. Baik, itu Pak Dirjen, ini juga ada beberapa pertanyaan di kolom komentar terkait zonasi guru. Nah, mohon maaf Pak Dirjen, di beberapa kasus ada guru-guru itu karena memang kita konteksnya otonomi daerah, jadi memang kekuasaan guru itu ada di kepala daerah. Kadang guru-guru itu dirotasi secara serabutan, nggak sepaham politik, juga dipindah dan seterusnya. Makanya perlu nampaknya nanti mungkin, atau Pak Dirjen mungkin di lain kesempatan bisa memberikan terobosan baru terkait sistem zonasi guru. Kalau zonasi sekolah murid sudah ada, mungkin gurunya perlu juga dipikirkan itu ke depan seperti apa. Seperti